Shalom Jemaat GKI yang dikasih Tuhan. Jumpa kembali dalam Sapaan Gembala Pendeta-Pendeta GKI. Tema renungan kita hari ini adalah orang kaya yang bodoh. Mari sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami akan membaca firman-Mu dan berefleksi daripada firman-Mu. Berkata-katalah kepada kami siap untuk mendengar. Berkatilah pelayanan firman Tuhan ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Tema ini diambil dari cerita perumpamaan Tuhan Yesus dari Lukas 12 ayat 13 sampai 21. Tapi saya akan bacakan ayat ke-20 dan 21 saja. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi Allah berfirman kepadanya, "Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil darimu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, tetapi tidak kaya di hadapan Allah." Bicara tentang orang kaya yang bodoh, ada sebuah cerita seperti demikian. Suatu kali seorang pemilik tanah berujar kepada seorang pria yang ingin memiliki tanah yang luas demikian. Anda akan mendapatkan tanah seluas daerah yang mampu Anda kelilingi sebelum matahari terbenam. Jika Anda berhasil mengelilingi 40 hektar, Anda mendapatkan 40 hektar. Jika berhasil mengelilingi 50 hektar, Anda mendapatkan 50 hektar. Tanpa buang waktu, orang itu segera berlari dari pagi hingga petang. Hingga akhirnya dengan terhuyung-huyung dan capek sekali ia berkata kepada pemilik tanah itu, Saya dapat 50 hektar. Saya dapat 50 hektar. Namun seketika itu juga ia roboh dan mati. Terkadang orang itu seperti cerita tersebut, kerja keras untuk mendapatkan uang sebanyak-banyaknya. Tetapi akhirnya menghancurkan semuanya. Mengorbankan waktu istirahat, jatuh sakit, keluarganya berantakan, tidak ada waktu ke gereja, dan sebagainya. Baru sadar setelah banyak masalah yang terjadi. Lalu dapat uang banyak untuk apa? Mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya karena berpikir hidup bisa bahagia? Bisa ya, bisa tidak. Karena tidak semua hal bisa dibeli dengan uang. Punya uang bisa beli kasur yang empuk, tapi apa bisa beli tidur yang nyenyak? Punya uang bisa nonton yang menghibur, apapun tontonan itu, tetapi apa bisa membeli kegembiraan sejati? Punya uang bisa beli asuransi jiwa, apakah bisa membeli jiwanya sendiri? Tidak bisa. Saudara, tidak semua hal dapat dibeli dengan uang. Uang atau kekayaan memang dapat membuat hidup menjadi lebih mudah, lebih nyaman, lebih enak. Tetapi menjadi lebih berbahagia, belum tentu. Tema kita adalah orang kaya yang bodoh. Apakah ada orang kaya tetapi bodoh? Kayaknya tidak ya. Orang bisa menjadi kaya pada umumnya adalah orang yang lihai, orang yang pintar. Kalau nggak lihai, nggak pintar, nggak bisa dia menjadi kaya. Jadi apa maksudnya bodoh di sini? Bodoh di sini adalah orang yang salah di dalam memposisikan kekayaannya. Orang yang salah memperlakukan kekayaannya di dalam hidupnya menurut kacamata Tuhan. Orang kaya ini melihat kekayaannya hanya sebatas hubungannya dengan dirinya sendiri. Tidak bisa melampaui dirinya sendiri. Orang kaya ini melihat kekayaannya hanya sebatas di dunia ini saja. Tidak bisa melihat hubungannya dengan surga atau kekekalan. Ada 3 hal yang saya ingin bagikan kepada kita semua untuk menjadi orang kaya yang benar-benar kaya di hadapan Tuhan, bukan orang kaya yang bodoh. Hal yang pertama, kita harus sadar bahwa Tuhanlah yang punya segalanya. Kita hanyalah orang yang dipercaya untuk mengelola hartanya. Jadi semua yang kita punya bukan milik kita. Itu milik Tuhan. Ini hanya dipercayakan kepada kita untuk dikelolanya. Mazmur 24 ayat 1 berkata, Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Surat Paulus di 1 Korintus 6 ayat 20 berkata, Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi bumi dengan segala isinya adalah milik Tuhan. Bahkan diri dan hidup kita adalah juga milik Tuhan. Karena sudah dibeli oleh Tuhan. Jadi kita ini pengelola, bukan pemilik. Kadang-kadang kita suka berkata begini, berapa banyak sih saya harus memberikan persembahan kepada Tuhan? 1/10 kah? Harusnya kalau kita sadar bahwa kita hanya pengelola, pemiliknya Tuhan, bukan 1/10, tetapi 100%.
Justru yang harus kita tanyakan adalah, Tuhan, seberapa banyak yang saya boleh pakai? Karena semua yang saya punya ini adalah milik-Mu. Saya hanya dipercaya untuk mengelola. Saudara yang dikasih Tuhan, kita selalu berpikir bagaimana mendapatkan uang yang banyak. Tapi kita jarang berpikir bagaimana mengelola uang dengan penuh tanggung jawab di hadapan Tuhan. Mengelola uang yang memperkenankan Tuhan. Prinsip yang pertama ini akan mengubah cara kita mempergunakan uang. Yang kedua, saudara, semakin besar kepercayaan yang Tuhan berikan, yakni semakin banyak harta yang kita miliki, maka itu semakin besar tanggung jawab untuk memberi kepada orang lain. 2 Korintus 9 ayat 10-11 berkata demikian. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya. Diperkaya untuk apa, saudara? Dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Artinya kita diperkaya oleh Allah bukan terutama untuk meningkatkan standar hidup kita, melainkan untuk meningkatkan standar persembahan kita, meningkatkan pemberian kita, sehingga membangkitkan rasa syukur dan terima kasih dari orang lain kepada Allah. Orang-orang yang kekurangan ditolong Allah melalui kekayaan yang diberikan Allah kepada kita. Kita yang diberi lebih banyak oleh Tuhan supaya kita dapat memberi lebih banyak lagi dan makin memancarkan kasih dan kemuliaan Tuhan. Ini pula yang dikatakan Paulus kepada jemaat di Korintus di 2 Korintus 8 ayat 14-15. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Saudaraku, semakin besar kepercayaan, semakin besar pula tanggung jawab kita untuk memberi. Semakin hidup kita diberkati, semakin kita menjadi berkat yang memuliakan Tuhan, Sang Pemberi berkat. Prinsip yang ketiga, jika kita ingin kaya di surga, maka kita harus mengirimkan harta itu sebelum kita pergi ke surga. Maksudnya apa? Saudara, Matius 6 ayat 19-21 berbunyi demikian. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi gengat dan karat merusakannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga gengat dan karat tidak merusakannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Saudaraku, apakah ayat ini melarang untuk mengumpulkan harta? Enggak. Tuhan justru sedang menyuruh kita mengumpulkan harta. Masalahnya, harta yang di mana? Di bumi atau di surga? Hidup kita di bumi ini hanya sementara. Tempat kita yang sesungguhnya adalah di surga yang kekal. Jika boleh digambarkan, saudara, hidup kita dibandingkan dengan kekekalan, hidup di dunia seperti satu titik. Tetapi hidup di surga seperti garis yang terus memanjang tidak terhingga. Kita seharusnya hidup untuk garis yang panjang tidak terhingga tersebut, dibandingkan hidup untuk satu titik yang pendek di dunia ini. Prioritas hidup kita seharusnya mengumpulkan harta di surga, bukan di dunia. Namun, saat untuk mengumpulkan harta di surga bukanlah nanti setelah kita berada di surga, tetapi saat kita masih hidup di bumi ini. Hidup kita saat ini adalah kesempatan kita untuk mengumpulkan harta di bumi maupun di surga. Bagaimana caranya? Pada dasarnya suatu benda seperti uang bisa diubah menjadi harta yang abadi. Uang bisa diubah menjadi makanan bagi yang kelaparan dan pakaian bagi yang miskin. Uang bisa membantu para misionaris agar tetap aktif bekerja, memenangkan jiwa-jiwa kepada terang Injil. Sehingga uang mengubah dirinya menjadi harta surgawi. Segala benda fana juga bisa diubah menjadi harta yang kekal. Apapun yang diberikan bagi Tuhan, bagi Kristus, langsung diubahkan menjadi bernilai kekal. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menjadi orang kaya di hadapan Tuhan, bukan orang kaya di hadapan manusia. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu
yang kembali mengingatkan kami untuk menjadi orang yang kaya di hadapan-Mu. Kami menjadi orang yang tahu bagaimana mempergunakan uang kekayaan yang Tuhan percayakan. Jadikan kami saluran berkat bagi banyak orang. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.